Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang slow learner, Down syndrome, dan disleksia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Eva Ardita Anindya Putri NIM 023, yang kedua Nabila Cintania Saputri NIM 031, yang ketiga Maulia Albar NIM 091, dan yang keempat Putri Dika Kusumaningsih NIM 017. Selamat menonton! Apa sih yang dimaksud dengan slow learner? Mari kita simak video berikut ini. Slow learner adalah di mana kondisi anak mengalami lambat belajar, lambat terampil, dan lambat memahami suatu informasi yang diperoleh atau ditangkapnya. Karakteristik dalam anak slow learner. Yang pertama, ada rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat, pernah tidak naik kelas, dan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman seusianya. Selanjutnya yaitu penyebab apabila anak mengalami slow learner. Penyebabnya yaitu kesulitan belajar yang dialami oleh anak-anak lambat belajar terdiri dari 5 kategori. Yang pertama yaitu genetik, yang kedua prenatal, yang ketiga perinatal, yang keempat postnatal, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Tips dalam menghadapi anak slow learner itu sendiri ada beberapa atau banyak cara yang dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu pengulangan secara terus-menerus materi yang sedang dia pelajari diulang-ulang sebanyak 3-5 kali. Dibutuhkan penguatan kembali melalui kegiatan praktek atau yang familiar untuk dapat membantu proses generalisasi. Berikan instruksi secara lebih sederhana dan secara bertahap. Berikan dukungan dan penguatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membuat anak mengalami keberhasilan. Ajarkan strategi belajar yang efektif dan efisien. Ikut sertakan dalam kegiatan tutorial di sekolah atau peer tutoring atau privat. Hal ini bukan untuk meningkatkan prestasinya, namun agar anak optimis terhadap kemampuannya dan memberinya harapan yang realistik dan dapat dicapai. Ajarkan konsep-konsep yang penting dan abaikan detail-detail yang kurang penting. Gunakan alat peraga dan petunjuk visual sebanyak mungkin. Jangan membingungkan anak dengan terlalu banyak verbalisasi. Yang terakhir yaitu tidak memaksa untuk bersaing atau berkompetisi dengan anak yang memiliki kemampuan lebih tinggi, melainkan ajarkan anak untuk belajar dengan bekerja sama sehingga dapat mengoptimalkan pembelajaran baik bagi berprestasi maupun yang tidak. Selanjutnya, yaitu ada solusi guru terhadap anak yang lambat belajar atau slow learner. Ada 5. Yang pertama yaitu peran demonstrator. Peran demonstrator di sini yaitu guru menjelaskan pelajaran dengan media sehingga siswa menjadi mudah menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu peran motivator. Peran motivator ini yaitu guru selalu memberikan dorongan kepada anak bahwa anak mampu melakukan segala sesuatu. Solusi yang ketiga yaitu peran mediator, di mana guru menjadi perantara untuk menghubungkan antara kebutuhan, seperti menghubungkan anak berkebutuhan dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu peran fasilitator. Peran fasilitator di sini yaitu guru memfasilitasi berbagai kebutuhan baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun berbagai kebutuhan. Dan yang terakhir yakni peran evaluator, yang dimana guru selalu mengevaluasi berbagai perkembangan anak. Kalian tahu nggak sih apa itu Down syndrome? Down syndrome adalah suatu kelainan genetik yang dibawa sejak lahir. Terjadi ketika masa embrio cikal bakal bayi disebabkan kesalahan dalam pembelahan sel yang disebut non-dejection. Embrio yang biasanya menghasilkan 2 salinan kromosom 21 pada kelainan Down syndrome menghasilkan salinan 3 kromosom 21. Akibatnya, bayi memiliki 47 kromosom, bukan 46 kromosom seperti pada lazimnya. Jumlah kromosom yang berlebihan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan pada sistem metabolisme sel, yang akhirnya memunculkan Down syndrome. Ciri-ciri Down syndrome: 1. Telapak tangan yang hanya memiliki 1 lipatan. Yang kedua, mata miring ke atas dan keluar. Ciri-ciri yang ketiga, berat dan panjang saat lahir di bawah berat pada umumnya. Ciri-ciri yang keempat yaitu mulut kecil. Yang kelima, bagian hidung kecil dan tulang hidung rata. Yang keenam, tangan lebar dengan ukuran jari yang pendek. Yang ketujuh, bertubuh pendek. Dan yang kedelapan, mempunyai kepala kecil. Ciri-ciri yang 9 yaitu lidah menonjol keluar. Dan ciri-ciri ke-10 yaitu terdapat jarak yang luas antara jari kaki pertama dan kedua. Tipe-tipe Down syndrome ada 3, yaitu yang pertama trisomi 21. Trisomi 21 merupakan jenis Down syndrome yang paling sering terjadi. Pada jenis ini,
Setiap sel tubuh memiliki salinan ekstra kromosom 21. Yang kedua yaitu tipe mosaik. Pada jenis ini, salinan ekstra dari kromosom 21 hanya menempel di beberapa sel, sehingga ciri-ciri Down syndrome pada penderita jenis mosaik tidak terlalu terlihat jelas, seperti pada trisomi 21. Tipe yang ketiga yaitu translokasi. Pada jenis ini, salinan ekstra dari kromosom 21 menempel di kromosom lain. Down syndrome jenis translokasi dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Selanjutnya, penyebab Down syndrome. Down syndrome disebabkan oleh adanya pembelahan sel abnormal. Ada 4 penyebab pengobatan Down syndrome. Yang pertama, mempunyai akses perawatan kesehatan yang baik. Yang kedua, mengikuti program yang mendukung bagi anak pengidap Down syndrome. Yang ketiga, mengikuti organisasi akan edukasi dan dukungan untuk bertukar informasi. Yang keempat, mempunyai dan menjadi kehidupan keluarga senormal mungkin. Apa sih disleksia itu? Disleksia merupakan kesulitan belajar yang menyebabkan masalah dengan membaca, menulis, dan mengeja. Gangguan ini termasuk ke dalam gangguan saraf bagian batang otak. Nah, anak yang mengalami gangguan disleksia ini memiliki karakteristik yang tidak hanya dilihat dari kesulitan membaca, menulis, dan mengeja saja, melainkan dapat dilihat dari gejala lainnya, seperti konsentrasinya yang kurang, daya ingat yang relatif pendek, mengalami masalah dalam pengorganisasian sehingga cenderung tidak teratur. Disleksia juga memiliki beberapa jenis tergantung masalah apa yang dialaminya. Yang pertama ada disleksia fonologis atau kesulitan menempatkan suara pada huruf-huruf yang membentuk sebuah kata. Yang kedua ada surface disleksia, yaitu kesulitan memahami sebuah kata setelah melihatnya. Yang ketiga ada rapid naming deficit atau ketidakmampuan untuk dengan cepat menyebutkan huruf atau angka. Dan yang terakhir ada double deficit disleksia, yaitu kombinasi dari disleksia fonologis dan rapid naming deficit. Faktor penderita disleksia biasanya diakibatkan oleh adanya anggota keluarga dengan penyakit gangguan belajar, bayi lahir prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah, bayi yang lahir dari ibu pengguna obat-obatan, alkohol, perokok, atau pernah mengalami infeksi yang mempengaruhi perkembangan otak janin, memiliki kelainan pada struktur otak yang berperan dalam proses berpikir dan mengolah kata. Nah, cara penanganan gangguan disleksia ini yaitu dengan guru serta orang tua harus mampu bekerja sama, dan guru dan orang tua harus mampu sesering mungkin membacakan buku untuk anak dan memberikan waktu lebih banyak untuk membaca di rumah, dan juga membuat pembelajaran dengan suasana menyenangkan serta suasana membaca menjadi suatu kegiatan yang lebih menyenangkan dengan memilih topik bacaan ringan dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.